kami dari kelompok 8, saya Michelle, Saya Charis. Saya Anastasia. Saya Lucrecia. Saya Felicia. Saya Tiranda. Saya Cliff, saya Gizo, Saya Niki. saya Kenneth. Dan kami akan membahas hasil analisis kami mengenai kesalahan penggunaan bahasa pada sebuah artikel. Hari ini kita akan membahas soal kakek di Bali divonis 3 bulan penjara karena diam-diam foto wanita di pesawat. Kami juga menganalisis bagaimana bahasa dapat bersifat ambigu ketika tidak digunakan dengan tepat. Jadi rumusan masalah yang bisa kita ambil, yang pertama bagaimana peran bahasa sebagai alat komunikasi dan identitas dalam kehidupan sosial dan budaya di masyarakat modern. Dan yang kedua, apa saja tantangan yang akan dihadapi dalam menjaga fungsi bahasa. Dan yang terakhir, bagaimana konsep privasi dipahami dan diimplementasikan terhadap kehidupan sehari-hari. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesalahan dalam berbahasa Indonesia berdasarkan kaidah ejaan yang disempurnakan oleh EYD yang dirilis artikel Kompas pada 3 Juni 2025. Metode analisis yang dipakai dalam karya tulis ini adalah komparatif, yaitu membandingkan dengan data lain. Penulis juga menggunakan EYD atau ejaan yang disempurnakan sebagai pedoman. Kesalahan dalam ketepatan diksi. Kesalahannya kakek di Bali divonis 3 bulan penjara karena diam-diam foto wanita di pesawat. Seharusnya kalimat yang benar adalah kakek di Bali divonis 3 bulan penjara karena diam-diam foto wanita di pesawat. Kata-kata foto di sini menimbulkan ambigu karena foto itu bisa digunakan sebagai kata benda atau kerja. Selanjutnya terdapat kesalahan di dalam ketepatan penulisan istilah, yaitu perbuatan terdakwa tersebut telah diatur dan diancam dalam pasal 14 ayat 1 huruf A UU nomor 12 tahun 22 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Seharusnya kalimat yang benarnya adalah perbuatan terdakwa tersebut telah diatur dan diancam dalam pasal 14 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Selanjutnya ada penjelasan tahun harus ditulis secara lengkap dan istilah hukum ditulis sesuai kaidah baku. Analisis ini menyoroti sejauh mana prinsip kebahasaan, terutama ketepatan diksi, ejaan, penulisan istilah hukum, dan struktur kalimat diterapkan atau dilanggar dalam sebuah teks jurnalistik. Kesalahan-kesalahan yang ditemukan menjadi bukti pentingnya pemahaman mendalam terhadap prinsip kebahasaan untuk menjamin kejelasan dan akurasi informasi dalam teks berita. Pertama, diksi dan kejelasan makna. Pemilihan kata yang tidak tepat dapat menyebabkan ambiguitas atau makna ganda. Dalam konteks berita, hal ini dapat mengganggu pemahaman pembaca dan mereduksi ketajaman informasi. Kedua, kecermatan ejaan. Kesalahan ejaan seperti penulisan kata yang tidak baku atau kesalahan pengetikan dapat mengganggu kelancaran membaca dan menurunkan kredibilitas teks. Dalam konteks jurnalistik, ejaan yang tidak tepat juga dapat menyebabkan kesalahan interpretasi terhadap informasi yang disajikan dalam teks. Ketiga, ketepatan penulisan istilah hukum. Istilah hukum harus ditulis secara akurat dan sesuai dengan bentuk bakunya, termasuk struktur penyebutan undang-undang dan pasal. Penulisan yang tidak konsisten atau tidak lengkap dapat menimbulkan kerancuan hukum, terlebih dalam berita yang memuat fakta persidangan. Yang keempat, ada struktur kalimat. Ketidaksetaraan dalam penyusunan frasa dan keterangan dapat membuat kalimat sulit untuk dipahami. Dalam penulisan berita, struktur kalimat yang ambigu atau tidak runtut dapat mengaburkan fakta dan membuat informasi menjadi tidak komunikatif. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kaidah kebahasaan dalam penulisan berita dapat berdampak langsung pada efektivitas komunikasi dan pemahaman pembaca. Penerapan prinsip penulisan efektif dan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar harus menjadi perhatian utama dalam penulisan jurnalistik. Ketaatan terhadap aturan kebahasaan bukan sekedar masalah teknis, melainkan bagian dari tanggung jawab etis untuk menyampaikan informasi secara jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dapat disimpulkan dari berita ini masih banyak sekali penulisan berita yang tidak efektif. Contohnya seperti tidak menggunakan kaidah kebahasaan sesuai dengan EYD dan juga KBBI. Contohnya seperti pemilihan diksi yang kurang tepat serta mengandung sifat ambigu dan juga penggunaan struktur berita yang tidak efektif. Oleh karena itu juga dari berita ini dapat disimpulkan sifat tidak konsisten terutama dalam penulisan peraturan seperti peraturan undang-undang. Sekian dari kami. Terima kasih.